Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi dalam video pembelajaran bahasa Arab. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama materi tentang kaidah na'at dan man'ut. Na'at adalah kata sifat, sedangkan man'ut adalah kata yang disifati. Dalam kaidah na'at dan man'ut ada 4 syarat, yaitu syarat kesamaan yang harus dimiliki baik itu dari na'at maupun man'ut. 4 kesamaan itu diantaranya adalah kesamaan dari segi jenisnya, yaitu mudzakkar atau muannas, kemudian kesamaan dalam segi bilangannya, yaitu mufrad atau musanna atau jamak, kemudian kesamaan dari segi makrifat atau nakirahnya, kemudian kesamaan dari segi i'rabnya. Baik, yang pertama adalah kesamaan dari segi jenisnya. Contoh yang pertama, Zaidun thalibun mahirun. Zaid adalah seseorang siswa yang mahir. Kata thalibun mahirun di sini sebagai susunan na'at dan man'ut, di mana thalibun sebagai yang disifati berarti dia man'ut, dan mahirun sebagai sifatnya berarti dia na'at. Kedua kata ini memenuhi kaidah na'at man'ut dikarenakan keduanya ini sudah sama dari segi jenisnya, yaitu sama-sama mudzakkar. Kemudian contoh yang kedua, Fatimah thalibatun mahiratun. Fatimah adalah seorang murid perempuan yang mahir. Kata thalibatun mahiratun di sini sudah sama dari segi jenis, di mana keduanya itu merupakan muannas, sama-sama muannas. Thalibatun sebagai man'ut dan mahiratun sebagai na'atnya. Kesamaan yang kedua adalah kesamaan dari segi bilangan. Contoh yang pertama, al-muslimu al-mu'minu shaimun. Seorang muslim yang beriman itu berpuasa. Kata al-muslimu al-mu'minu di sini berkedudukan sebagai na'at dan man'ut, di mana al-muslimu sebagai man'ut dia bentuknya mufrad, dan al-mu'minu sebagai na'at bentuknya juga mufrad. Kemudian contoh yang kedua, al-muslimani al-mu'minani shaimani. Kata na'at dan man'utnya terdapat pada lafaz al-muslimani al-mu'minani, di mana man'utnya berupa isim tasniyah yaitu al-muslimani, kemudian na'atnya al-mu'minani juga sudah sama yaitu isim tasniyah. Contoh yang ketiga, al-muslimuna al-mu'minuna shaimuna. Lafaz yang mengandung na'at dan man'ut terdapat pada lafaz al-muslimuna al-mu'minuna, di mana man'utnya yaitu al-muslimuna bentuknya adalah isim jamak, dan al-mu'minuna yaitu na'atnya mengikuti man'utnya, makanya bentuknya adalah isim jamak mudzakkar. Kesamaan yang ketiga yaitu kesamaan dari segi makrifat dan nakirahnya. Contoh yang pertama adalah hadza rajulun tawilun. Pemuda ini tinggi. Lafaz rajulun tawilun di sini adalah susunan na'at dan man'ut, di mana rajulun sebagai man'ut atau orang yang disifati, kemudian tawilun adalah sifatnya atau na'atnya. Kata rajulun di sini bentuknya adalah nakirah, kemudian diikuti na'atnya. Tawilun juga sudah nakirah. Jadi sudah sesuai dengan syarat kesamaan dari segi ma'rifat dan nakirahnya. Contoh yang kedua, hadza hamidun at-tawilu. Lafaz hamidun at-tawilu di sini merupakan susunan na'at dan man'ut, di mana man'utnya atau yang disifati itu adalah hamidun berupa isim ma'rifat yaitu isim alam atau nama orang. Kemudian diikuti na'atnya yaitu at-tawilu atau tinggi, di mana dia itu sama-sama ma'rifat. Jadi contoh ini sudah sesuai dengan kaidah na'at man'ut, yaitu kesamaan dari segi ma'rifat atau nakirahnya. Kesamaan yang keempat adalah kesamaan dari segi i'rabnya, yaitu rafa atau nasab atau jer. Contoh yang pertama, Ja'a Mahmudun an-nasyitu. Telah datang Mahmud
seorang yang rajin. Lafadz Mahmudun an-nasyitu di sini merupakan susunan na'at dan man'ut, di mana Mahmudun di sini sebagai man'ut, dia yang disifati, kemudian dia i'rabnya adalah i'rab rofa dengan tandanya itu dhammah, diikuti oleh na'atnya yaitu an-nasyitu juga sama-sama rofa dengan tanda rofanya juga sama yaitu dhammah. Kemudian contoh yang kedua, ra'aitu Mahmudan an-nasyita. Saya melihat Mahmud, seseorang yang rajin. Lafadz Mahmudan an-nasyita di sini merupakan susunan na'at dan man'ut, di mana Mahmudan sebagai man'ut memiliki i'rab nasab dengan tanda nasabnya adalah fathah, kemudian diikuti na'atnya yaitu an-nasyita, seseorang yang rajin, dengan sama-sama beri'rab nasab dengan tanda nasabnya fathah juga. Contoh yang terakhir, marartu bi Zaidin an-nasyiti. Saya berjalan dengan Zaid, seseorang yang rajin. Lafadz Zaidin an-nasyiti di sini susunannya adalah na'at man'ut, di mana man'utnya adalah Zaidin, dibaca jer karena kemasukan huruf jer. Kemudian diikuti oleh na'atnya yaitu an-nasyiti juga sama-sama beri'rab jer karena mengikuti man'utnya yang juga beri'rab jer. Baik, demikian tadi pembahasan tentang kaidah na'at dan man'ut. Semoga dapat dipahami dengan baik. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.